Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di Google Form? Nah, jika ada yang belum, silakan isi terlebih dahulu. Sebelum mulai ke materi, perkenankan untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Saya adalah mahasiswa dari PLP Universitas Siliwangi yang alhamdulillah saya diberi amanat untuk membimbing kelas 11, khususnya kelas 11 Kria Kayu 3. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa saling bekerja sama dan walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar karena belajar merupakan suatu kewajiban bagi kita. Nah, ini adalah pertemuan pertama dengan saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Baik, untuk selanjutnya pada materi hari ini kita akan membahas mengenai bab persamaan lingkaran. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaan lingkaran. Sebelum kita melanjutkan ke persamaan lingkaran, terlebih dahulu saya mau bertanya kepada kalian. Coba lihat di sekitar kalian. Apakah kalian melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran? Pasti banyak bukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalkan saja ada jam dinding, ada roda kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, lantas apa dari definisi dari sebuah lingkaran? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar koordinat kartesius yang saya gambar. Nah, di sini merupakan sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, untuk kemudian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, titik tertentu, ada kata titik tertentu. Titik tertentu di sini merupakan pusat dari lingkaran. Pusat lingkaran. Dan untuk selanjutnya, ada jarak yang sama antara titik tertentu ke titik yang lainnya. Nah, jarak yang sama ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini untuk definisi dari sebuah lingkaran. Untuk selanjutnya, kita langsung saja beranjak ke persamaan lingkaran. Nah, untuk mencari persamaan lingkaran, yang pertama, jika sebuah lingkaran berpusat, memiliki pusat di 0,0 dan berjari-jari R. Berjari-jari R. Nah, untuk mencari persamaan yang pertama, kita kembali lagi kepada gambar yang pertama, yaitu mengenai lingkaran. Nah, misalkan saja kita asumsikan bahwa ini adalah O. Kita misalkan ini adalah titik O untuk pusat lingkaran, dan kemudian kita ambil sebarang titik, misalkan A, dan kemudian untuk A diproyeksikan menjadi A1. Nah, untuk kemudian OA ini merupakan jari-jari sebuah lingkaran. Jari-jari sebuah lingkaran itu dilambangkan dengan R. Dan kemudian OA1 berada di sumbu X. Kita lambangkan dengan X. Dan A ke A1 yaitu di sumbu Y. Nah, maka untuk mencari suatu persamaan yang pertama itu bisa dicari dengan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu sisi miring OA sama dengan akar dari sisi-sisi yang lainnya, yaitu OA1 dikuadratkan
ditambah A1 dikuadratkan. Yang kemudian kita sudah ketahui bahwa OA itu merupakan R sama dengan akar dari OA1 merupakan X dikuadratkan ditambah AA1 yaitu Y dikuadratkan. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini merupakan untuk contoh untuk persamaan yang pertama, yaitu dari pusat 0,0 berjari-jari R itu untuk persamaannya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja ke contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan di sini saya memiliki contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari berjari-jari 9. Nah, berjari-jari 9. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk penyelesaian, terlebih dahulu kita harus diketahui bahwa pusat dari sebuah lingkaran adalah 0,0 dan kemudian berjari-jari 9. Untuk jari-jari lambangnya R sama dengan 9. Nah, ditanyakan yaitu persamaan dari sebuah lingkaran. Nah, untuk menjawabnya, kita langsung substitusikan dari rumus yang pertama, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langsung saja, atau bisa ditulis dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini juga bisa diubah dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa untuk jari-jari dari soal tersebut yaitu 9. Jadi kita bisa menuliskan untuk mensubstitusikan nilai R-nya menjadi 9. Nah, untuk itu kita tinggal tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan 81. Nah, jadi untuk persamaan dari lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 9 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 81. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan yang kedua, yaitu berpusat di 0,0 yang melalui titik A
Y1. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita ilustrasikan pada garis koordinat kartesius, yaitu ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Nah, yang kemudian melalui pusat 0,0 di pusat 0,0. Nah, berarti berada di sini. Kita misalkan untuk pusatnya yaitu diberi titik O. Yang kemudian melalui titik A X1 Y1, yaitu misalkan X1 di sini, Y1 di sini. Kita beri garis. Nah, sehingga titik A ini berada di sebelah sini. Nah, kemudian kita lukis lingkaran yang melalui titik A. Nah, setelah ini kita tarik garis jari-jari dari titik pusat ke titik A. Nah, kita sudah mengetahui nih bahwa untuk jari-jari itu lambangnya adalah R. Nah, yang kemudian kita misalkan untuk panjang O ke X1 itu adalah A, dan kemudian untuk A ke X1 adalah B. Nah, sehingga kita memiliki pengertian bahwa untuk panjang dari A ini sama dengan X1, kita misalkan X1, dan panjang dari B ini adalah Y1. Nah, setelah ini, untuk mencari persamaan yang kedua dari sebuah lingkaran, bisa dicari menggunakan garis dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miringnya yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di mana untuk A di sini adalah X1 dan untuk B di sini adalah Y1. Maka kita substitusikan untuk nilai A sama dengan X1 dan nilai B adalah Y1. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita kuadratkan kedua sisi, yaitu menjadi R kuadrat sama dengan, ini kurang satunya ya, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, kita sudah mengetahui nih bahwa untuk nilai R kuadrat ini sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, sehingga untuk mencari persamaan yang kedua, kita mensubstitusikan dari persamaan yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa untuk nilai R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, maka kita substitusikan untuk nilai R-nya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, jadi didapat untuk persamaan yang kedua, yang persamaan yang berpusat di 0,0 yang melalui titik A yaitu X1 Y1, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung saja ke contoh soal, yaitu misalkan saja saya memiliki contoh soal. Untuk contoh soal, tentukan persamaan lingkaran yang melalui berpusat di 0,0 dan melalui titik A. Titik A yaitu 3, 4. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita langsung saja untuk yang kita sudah mengetahui ini bahwa untuk
pusatnya di 0,0 dan melalui titik A yaitu 3,4. Yang selanjutnya kita langsung saja substitusikan kepada rumus yang kedua, persamaan yang kedua yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nah kita sudah mengetahui nih bahwa untuk nilai dari titik A ini X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4. Nah, sehingga kita langsung substitusikan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Yang selanjutnya kita operasikan 9 ditambah 16. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi untuk persamaan yang kedua yaitu dari pusat 0,0 yang melalui titik A 3,4 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan yang ketiga yaitu jika persamaan lingkaran ini yang ketiga yaitu berpusat di A, B, dan berjari-jari R. Nah, pusat di A, B dan berjari-jari R. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambar pada garis koordinat kartesius. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa pusat di A, B. Nah, ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Nah, kita sudah mengetahui untuk titik pusat di sini A, di sini B. Nah, berarti pusatnya ada di sini. Kita misalkan untuk pusatnya kita beri titik P, di mana titik P ini adalah A, B. Nah, yang untuk selanjutnya untuk berjari-jari R. Nah, misalkan kita lingkaran melalui titik sembarang titik. Nah, misalkan kita asumsikan nilai titik Q X, Y. Nah, kita garis jari-jarinya. Kemudian buat suatu lingkaran. Nah, setelah ini masih ingatkah dengan rumus jarak? Nah, untuk rumus jarak, untuk mencari persamaan yang ketiga ini menggunakan rumus jarak, yaitu R sama dengan akar dari X dikurangi A titik A kuadrat ditambah Y dikurangi B dikuadratkan. Nah, yang kemudian kedua ruas dikuadratkan sehingga menghasilkan R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Nah, maka dari itu untuk persamaan yang ketiga ini yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita mendapatkan untuk persamaan yang ketiga ini adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal. Contoh, tentukan persamaan lingkaran
yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari 7. Nah, sesudah itu kita langsung saja menyelesaikan soal tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari R. Langsung saja kita ke rumus, ke persamaan yang kedua, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana untuk nilai A sama dengan 3, untuk nilai B sama dengan 4, dan untuk jari-jari sama dengan 7. Maka langsung saja substitusikan untuk nilai A, B, dan R-nya ke persamaan, yaitu X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Yang selanjutnya X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 49. Nah, jadi untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 dan berjari-jari 7 adalah X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 49. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas persamaan yang keempat, yaitu jika berpusat di A, B dan melalui titik A X1 dan Y1, X1, Y1. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba perhatikan gambar garis koordinat kartesius. Ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Nah, berpusat di A, B, berarti kita misalkan di sini titik A dan ini titik B. Kita tarik garis. Nah, sehingga pusat dari sebuah lingkaran ini adalah di titik P. Kita misalkan titik pusat dengan titik P. Nah, untuk yang selanjutnya kita melalui titik A X1 Y1. Berarti kita tarik garis jari-jari pada lingkaran A, yaitu X1 Y1. Nah, buat dulu sebuah lingkaran yang melalui titik A, X1, Y1. Nah, sesudah ini, maka kita tarik garis. Nah, proyeksi dari A, yaitu X1, dan ke titik ini adalah Y1. Nah, sehingga untuk jarak antara Y1 ke B berarti jadi Y1 dikurangi B. Dan kemudian jarak antara A ke X1 adalah X1 dikurangi A. Nah, ini untuk jari-jari. Dan kemudian untuk mencari persamaan yang keempat ini, kita cari dengan dalil Pitagoras. Untuk R sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas menjadi
R kuadrat sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Nah, kita sudah dapat bahwa untuk R kuadrat sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Nah, kita kembali lagi pada persamaan yang ketiga, yaitu untuk nilai di sini, untuk nilai X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai R kuadrat sama dengan X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai R-nya ke persamaan yang ketiga, sehingga menghasilkan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Nah, jadi untuk persamaan yang keempat ini adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan. Nah, untuk contoh soal, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini saya memiliki contoh soal bahwa tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 3,4 yang melalui titik nih di sini. Melalui titik 5,4. Nah, untuk itu kita langsung saja bahwa sudah mengetahui nih bahwa untuk nilai A sama dengan negatif 3, untuk B sama dengan 4, dan untuk X1 sama dengan 5, kemudian untuk Y1 sama dengan 4. Nah, setelah kita mengetahui untuk nilai A, B, X1, Y1, maka kita substitusikan ke persamaan yang keempat, yaitu X dikurangi A, langsung negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan X1 adalah 5 dikurangi A, yaitu negatif 3 dikuadratkan ditambah 4 dikurangi B adalah 4 kuadratkan. Nah, yang kemudian kita operasikan untuk nilai X dikurangi ditambah, karena negatif kali negatif menjadi positif, tambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan, kita operasikan terlebih dahulu untuk 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 karena 0 berarti habis, langsung 0. Nah, untuk yang selanjutnya kita operasikan lanjutan, yaitu Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 64. Nah, jadi kita dapat bahwa persamaan lingkaran yang melalui pusat negatif 3,4 dan melalui titik 5,4 adalah X ditambah 3 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 64.
Nah, mungkin untuk kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa persamaan lingkaran yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama, jika lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari R, maka untuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang kedua, jika lingkaran berada di pusat 0,0 dan melalui titik A, X1, Y1, maka untuk persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu jika lingkaran berada di pusat A, B, berjari-jari R, maka untuk persamaannya X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dan untuk yang terakhir adalah jika sebuah lingkaran berpusat di A, B melalui titik A, X1, Y1, maka untuk persamaannya adalah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan. Nah, mungkin itu untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung saja chat WA saya dan ataupun bisa langsung kita bahas di WhatsApp grup supaya bisa berdiskusi bersama. Dan kemudian jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya yang telah saya share di WhatsApp grup ataupun di Google Classroom. Nah, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa dipertemukan kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Dan jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.